Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan mata kuliah etik. Kita masuk pertemuan 6. Kita akan membahas tentang bagaimana etika dalam internet. Oke, kita langsung saja ke materi. Saya akan share. Oke, materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah etika berinternet. Sebenarnya pertemuan ini memang berkelanjutan ya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi pasti berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi jika teman-teman merasa ketinggalan, boleh di-back beberapa video sebelumnya tentang etika profesi ya untuk pertemuan 1 sampai 5. Oke, internet merupakan kepanjangan dari interconnection network atau telah menjadi international networking yang merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Jadi itu sudah lazim ya, kita sudah tidak baku lagi dengan bahasa internet gitu ya. Bahkan internet ini adalah satu internet networking yang bisa diakses oleh seluruh dunia. Jadi tidak hanya di negara kita aja, semua negara bisa mengakses, intinya seperti itu. Oke, dampak dari internet itu sendiri adalah pertama, informasi di internet dapat diakses 24 jam. Jadi tidak mengenal waktu, baik pagi, siang, malam, bahkan dini hari pun ya. Itu bisa diakses gitu kan. Biaya relatif murah bahkan gratis. Nah, jadi kita hanya bermodalkan data gitu kan. Bermodalkan pulsa yang dipaketkan jadi data, atau bahkan banyak yang gratis juga yang dipublish untuk publik gitu kan. Ada juga misalnya di kampus, di perusahaan yang memang menyediakan wifi free untuk para karyawan atau para mahasiswanya, misalnya seperti itu. Selanjutnya, kemudahan akses informasi dalam melakukan transaksi. Ini sangat mudah sekali, hanya dengan satu klik itu bisa langsung kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya kita kayak membeli di online shop, atau misalnya transaksi kita mau transfer atau apa gitu kan. Sekarang GoFood ya kan, Gojek, GoSend, GoShop juga sama ya kan. Itu bisa menggunakan akses internet, dan itu juga hanya dalam satu klik saja. Kemudian membangun relasi dengan pelanggan, itu jelas di sini kita bisa membangun relasi dengan pelanggan. Misalnya kita punya e-commerce, atau misalnya kita berjualan di Shopee, di Bukalapak dan sebagainya gitu kan, atau kita berjualan online, itu kan ada satu interaksi ya antara kita dengan mereka, baik by chatting, DM dan sebagainya, by WhatsApp misalnya ya kan. Nah, di sana jika misalnya barangnya memang udah oke, udah nyaman banget, sering banget belanja ke sana, misalnya diputus karena si pelanggan itu jadi agen misalnya atau penjual lagi. Nah, itu kan jadi relasi. Jadi dia punya relasi yang tetap dari satu produk yang mungkin dirasakan dia itu nyaman banget dengan produk itu. Nah, itu kan membangun relasi. Materi dapat diupdate dengan mudah. Ini jelas ya. Jadi ketika kita mau update tiap hari pun barang kita itu bisa. Misalnya stok nih, yang tadinya kita stoknya 10, bisa jadi 5, jadi 2, jadi 1, bahkan maaf stok habis misalnya atau sold out gitu kan. Jadi memang ini bisa diupdate dengan mudah. Selanjutnya, pengguna internet telah merambah ke segala penjuru dunia. Jadi ini tidak hanya diakses di negara kita aja, tapi semua bisa mengakses. Bahkan ada satu pengrajin di Indonesia yang memang ternyata dia pelanggannya justru bukan negara Indonesia, bukan warga kita, tetapi warga asing. Kenapa? Karena saking mereka tahu dan mengakses atau membeli produk itu ketika mereka mengunjungi websitenya gitu. Karakteristik dunia maya atau dunia internet ya. Yang pertama, beroperasi secara virtual jelas, secara maya, jadi tidak bisa kita
jamba atau kita sentuh dengan fisik, tapi kita hanya bisa melakukan interaksi itu melalui virtual. Dunia cyber selalu berubah dengan cepat. Itu jelas dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorial. Jadi memang tidak ada batasnya ya. Jadi makanya memang ya gimana kitanya sebagai pengguna, balik lagi. Ketika kita tahu etika berinternet, etiket dunia maya, ya kita harus laksanakan itu, karena ketika kita melakukan sesuatu yang memang di luar dari batas, ya kan, misalnya melakukan kejahatan di dunia maya, ya itu juga akan mempengaruhi pada kondisi kalian individu, karena sekarang kan ada aturan hukumnya gitu. Orang-orang yang hidup dalam dunia maya dapat melaksanakan aktivitasnya tanpa menunjukkan identitasnya. Nah, ini bisa aja misalnya ada akun fake ya, akun yang memang sebenarnya bukan dirinya, ada KTP orang misalnya, dia buat akun lagi, atau bahkan banyak yang dia ngejual tuh ya, anak-anak artis misalnya, dia bikin akun untuk menjual anak-anak artis juga banyak ya. Terus informasi dalamnya bersifat publik, jadi bisa diakses sama publik juga. Jadi ketika kita, makanya balik lagi kepada ketika kita mengupdatekan sesuatu itu yang harus kita lakukan adalah tujuan dari pesan itu gitu. Apakah pesan itu bisa berguna untuk semua masyarakat atau hanya untuk kita aja, apakah ini pas untuk dikonsumsi publik atau gimana. Jadi baik lagi, karena ketika kita mengupdatekan informasi itu pasti akan dibaca oleh halayak ramai gitu. Oke, ini demografi internet di Indonesia ya. Nah, ini salah satunya di sini kita tahu usia penggunanya, ternyata yang paling banyak itu adalah usia 16-25 tahun. Ini hampir 49% mendominasi kayak gitu. Terus di sini yang 26-35 atau 33,8, yang 36-45 14,6. Semakin tua semakin kecil ya akses pengguna dari berdasarkan usia kayak gitu. Nah, ini Indonesia mengakses dengan, kalau misalnya telepon seluler paling banyak ya. Jadi karena sekarang kan kita hampir semua menggunakan handphone gitu. Jadi pasti ingin semuanya itu diakses hanya dalam satu media itu gitu. Jadi hampir mendominasi, bukan hampir, ini udah 85% itu pengguna internet itu menggunakan telepon seluler. Yang menggunakan laptop 32, yang PC atau komputer 14%, yang menggunakan tablet 13%. Oke. Selanjutnya di sini media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan memungkinkan penciptaan serta pertukaran user generate content. Jadi media sosial ya, baik, kalau tadi kan ininya media maya ya, bisa diakses secara virtual. Nah, apa yang bisa diakses secara virtual? Salah satunya adalah media sosial. Seperti apa? Seperti Facebook, Twitter, Instagram, ya kan? Dan sebagainya yang bisa diakses oleh media sosial itu. Dan media sosial ini kan berbasis internet yang bisa dibangun, ya kan? Yang jelas ideologinya, jelas teknologinya, dan ini jelas ada penciptanya dan ada pertukaran juga. Jadi kayak semacam antar Facebook dengan Instagram kan sekarang sudah terintegrasi ya. Jadi ketika kita ketika kita searching misalnya satu barang ya kan di Facebook, itu pasti iklannya itu akan ada di Instagram juga. Begitu sebaliknya, ketika kita mencari barang di Instagram itu pasti akan tergenerate juga atau terintegrasi juga ke Facebook. Jadi barang yang kita cari itu pasti ada di sponsorshipnya, akan muncul barangnya di Facebook gitu kan. Nah, itu contohnya ya. Ciri-ciri media sosial, pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, namun banyak orang. Itu ya, kayak kita jualan itu pasti dilihat banyak orang, ya kan? Kita update status juga sama dilihat sama banyak orang. Atau kita mengupload satu barang, satu produk, makanan dan sebagainya, seperti itu. Terus
pesan yang disampaikan bebas tanpa harus melalui suatu gatekeeper. Jadi pesannya bebas gitu, dan tidak harus melalui pihak tiga atau apa. Pesan yang disampaikan cenderung lebih dibandingkan media lainnya. Jadi kita bisa mengupdate banyak lah ya, kita bisa mengupload banyak hal gitu di sana. Oke, media sosial dibagi 5 bagian. Yang pertama ada proyek kolaborasi, misalnya ada wiki, ada bookmark, blog, dan microblog, misalnya ada Twitter, ada konten sekarang ya, YouTube yang lagi trending nih, situs jaringan sosial, misalnya Facebook, Instagram, dan virtual game world 3D. Gitu. Jadi ini Kaplan dan Highline ini dia membagi menjadi 5 bagian tadi. Oke, komunikasi di media sosial sering dilakukan dengan menggunakan bahasa tidak baku. Jadi salah satu penyebabnya yakni di dunia maya sering tidak jelas siapa lawan komunikasi kita dan di masa mana posisinya, walaupun banyak juga orang yang sudah berinteraksi dan bertemu di dunia nyata dan berlanjut komunikasi dunia maya. Jadi komunikasi di media sosial memang sering kali itu bahasanya tidak baku gitu kan. Kenapa? Karena tidak jelas siapa lawan komunikasi kita gitu kan, di mana posisinya kayak gitu ya. Jadi terkadang bahkan dengan teman yang kita juga yang udah biasa di dunia nyata kita ketemu dan di dunia maya itu kadang suka berbeda bahasanya. Jadi karena yaitu tadi baik lagi ketidakjelasan siapa lawan komunikasi kita. Jadi karena udah terbiasa mungkin ya, karena kalau kita berkomunikasi di media sosial dengan nyata itu pasti beda banget gitu. Bahkan kalau misalnya kita di dunia nyata tuh respect banget, kadang nggak enak atau gimana, kadang di dunia maya itu kita bisa ngeluarin emot apa gitu kan, emot ketawa dengan yang berlebihan dan sebagainya gitu. Dan itu juga hal yang sudah biasa terjadi gitu dengan kita. Oke, perkembangan teknologi telah membuat pergeseran pemikiran. Etika yang dulu dianggap penting oleh bangsa Indonesia seakan menjadi tidak penting lagi karena adanya tuntutan zaman. Kemudahan dalam mengakses dan menggunakan media sosial tanpa disadari telah menjebak kita dalam penurunan etika. Ini jelas banget ya. Yang paling jelas itu adalah anak-anak nih ya, anak-anak balita, anak-anak yang baru berusia 6, 7, 8, anak SD, SMP itu sekarang sudah mulai terlihat ya perbedaannya dengan anak-anak zaman dahulu gitu kan, zaman dimana belum dunia maya atau media virtual ini merajai gitu. Jadi berbeda banget etikanya kan. Kenapa? Karena generasi Z ke sini itu adalah generasi yang memang sudah sudah masuk dengan atau sudah masuk dalam dunia virtual. Artinya semua bisa diakses di internet, bisa dilihat di internet, bisa dilihat di YouTube, misalnya bisa menonton sesuatu yang memang belum usianya gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti itu dianggap wajar, atau memang menonton di media-media televisi misalnya film-film yang memang tidak sesuai dengan genre mereka, yang mereka dianggap itu baku dan melakukannya di kehidupan nyata, dan itu memang sudah sering terjadi ya gitu. Bahkan yang ada SMP, wanita SMP hamil atau SD ternyata dihamili misalnya oleh pacarnya dan sebagainya, dan sesama SD pula, dan itu sudah menurunkan etika juga sih sebenarnya gitu, karena ke tuntutan zaman kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini etika komunikasi media sosial. Nah, beberapa yang saya rangkum dari beberapa website atau blog yang sudah saya baca. Itu yang pertama, etika komunikasi dalam media sosial. Pertama, jangan menggunakan kata kasar, provokatif, porno, atau sara. Nah, ini yang sering terjadi ya saat ini. Gitu. Kadang kita mengupload seseorang, kalau kita misalnya ada something atau misalnya nggak enak nih, nggak suka sama seseorang, kita updatekan dengan menggunakan kata kasar misalnya, itu kan juga nggak boleh. Atau misalnya kita nggak suka dengan public figure, salah satu artis misalnya yang nggak suka, itu diserang sampai dengan kita mengeluarkan bahasa kasar.
sampai kita mengupdate dengan bahasa provokatif misalnya agar netizen yang lain yang gak suka juga ikut misalnya ya kan, atau yang berbau porno atau sara itu juga nggak boleh ya, karena itu akan menimbulkan banyak spekulasi ya dari beberapa kalangan intinya gitu. Selanjutnya jangan memposting artikel atau status yang bohong. Nah ini soak ya. Misalnya ada yang mempublish status hoak atau misalnya informasi hoak gitu. Kita tabayun dulu, kita tanyakan dulu, kita cari dulu kebenarannya apakah ini benar atau tidak. Jika tidak ya jangan kita publish ulang gitu. Ketika kita mau publish ulang berarti kita sama aja sebagai orang yang memposting artikel itu gitu, meskipun bukan sumbernya dari kita, intinya gitu. Itu nggak boleh ya. Jangan mengcopy paste artikel atau gambar yang mempunyai hak cipta. Nah ini juga sama. Kalau misalnya kita ngambil gambar orang ya kita sertakan hak ciptanya, misalnya diambil dari sumber mana, kita letakkan sumbernya, serta memberikan komentar yang relevan. Oke, itu aja dalam etika berinternet, teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu di pertemuan berikutnya, dan jangan lupa like, subscribe, share juga dan komen jika teman-teman punya masukan-masukan mengenai etika dalam internet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.